Halo saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali bersama saya Evangelis Barutua Sianturi. Di video kali ini saya akan membahas tentang formula baptisan. Seperti apa formula baptisan yang diajarkan oleh Alkitab? Mari kita buka ayatnya. Pertama-tama, saya ingin membuka ayatnya di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Dikatakan begini, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang percaya bahwa formula baptisan itu haruslah sama dengan yang dikatakan di dalam Matius pasal 28 ayat 29. Tidak boleh ditambah sedikit pun dengan kata-kata tambahan atau kata keterangan penjelas. Sehingga ketika ada model formula baptisan yang sedikit berbeda dengan Matius pasal 28 ayat 19, yaitu menambahkan keterangan, maka mereka anggap sebagai sesuatu hal yang salah. Misalnya begini, misalkan ada orang yang percaya konsep bahwa formula baptisan itu boleh ditambahi dengan keterangan. Misalnya saya memang percaya hal yang demikian, bahwa kita itu boleh membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Yesus. Saya kan menambahkan kata keterangan di sana, yaitu Yesus. Orang-orang dari satu kelompok tertentu menganggap bahwa formula baptisan itu menjadi tidak benar. Atau bisa saja mungkin mereka anggap itu sesuatu hal yang tidak sah. Tetapi apakah harus dipatok dengan Matius pasal 28 ayat 29 tanpa ada boleh penambahan keterangan? Saya tidak percaya yang demikian. Kalau memang patokan kita haruslah kata-katanya seperti di dalam Matius pasal 28 ayat 19 tanpa boleh ditambahi keterangan tambahan, maka kita harus setuju untuk mengatakan bahwa rasul-rasul melakukan pembaptisan secara salah. Karena apa? Karena rasul-rasul yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul, mereka membaptis hanya dalam nama Yesus. Sesuatu hal yang tidak ada dituliskan di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Karena tidak ada di dalam Matius pasal 28 ayat 19 ini kata-kata Yesus. Yang ada adalah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tidak ada kata-kata Yesus. Walaupun yang berkata itu adalah Yesus. Misalnya, Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-16 dikatakan begini. "Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus." Jadi, dalam nama apa orang-orang percaya yang ada di Samaria dibaptis? Dalam nama Yesus. Kita kembali tinjau di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang ke-6. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang ke-6 dikatakan begini. "Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah ternyata di ayat yang ke-5. Saya silap. Perhatikan ayat 5. "Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus." Mengapa tidak dicatatkan di sini? Mereka dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mengapa dicatatkan di sini dalam nama Tuhan Yesus? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya adalah kelompok orang yang tidak terlalu mempermasalahkan apakah formula baptisan itu dengan cara "Aku membaptis kamu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Hanya sampai seperti itu, saya setuju. Atau misalnya ada orang yang lebih setuju tentang cara membaptis di dalam Kisah Para Rasul, seperti yang dilakukan oleh rasul-rasul. Yaitu mereka berkata, "Aku membaptis kamu di dalam nama Tuhan Yesus." Menurut saya ini sah-sah saja, benar. Tetapi menurut saya supaya lebih lengkap, lebih jelas, dan saya menambahkan keterangan. Saya berkata, "Aku membaptis kamu di dalam nama Bapa dan Anak ataupun Putra dan Roh Kudus, yaitu Yesus." Apakah dengan berkata demikian, saya menjadikan anak atau putra itu menjadi dua pribadi? Sama sekali tidak. Apakah dengan berkata "Aku membaptis kamu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus", kemudian saya menjadikan kuartet tunggal?
Tidak. Saya percaya bahwa nama ketiga pribadi Tritunggal itu yang dikenal oleh manusia di zaman Perjanjian Baru adalah Yesus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-17, baik ayat yang ke-6, ayat yang ke-12, di sana dengan jelas disebutkan Allah Bapa memberikan suatu nama kepada anak. Dan nama yang diperkenalkan itu adalah nama Yesus. Coba saya baca di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes 17 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Aku telah menyatakan namamu, yaitu nama Bapa, kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Ayat 12. Selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, nama Allah, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi Yesus menerima suatu nama dari Bapa, yaitu nama Yesus. Nah, bagaimana dengan Roh Kudus? Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengutus Roh Kudus datang ke dunia untuk diam di dalam hati orang percaya. Roh Kudus juga membawa nama Yesus. Coba kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Dikatakan begini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, kata Yesus. Dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Jadi Allah Bapa memberikan suatu nama kepada putra, yaitu Yesus, dan kemudian Yesus pun dikatakan akan mengutus Roh Kudus, atau bahkan Allah Bapa juga mengutus Roh Kudus ke dunia, tetapi Roh Kudus ini akan datang dan melayani atas nama Yesus. Oleh karena itu, dalam formula baptisan, ketika saya percaya bahwa konsep membaptis dengan menambahkan keterangan yaitu Yesus, menurut saya ini bukanlah sesuatu hal yang salah. Karena apa? Karena formula baptisan tidak diikat hanya harus memakai format di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Karena toh rasul-rasul di dalam kitab Kisah Para Rasul membaptis hanya dalam nama Yesus. Jadi jikalau saya membaptis atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yaitu Yesus, itu bukan berarti saya percaya kuartet tunggal, atau saya menjadi percaya, atau bahkan saya menjadi membuat suatu konsep bahwa anak itu menjadi dua. Tidak. Jadi kata yaitu Yesus hanya untuk menjelaskan bahwa satu nama yang dijadikan untuk membaptis, yaitu nama Bapa, nama Putra, dan nama Roh Kudus, yaitu adalah Yesus. Kiranya video ini bisa memberkati Anda dan tidak lagi dibingungkan tentang formula baptisan, dan iman kita senantiasa dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.